Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istamala Ida Retnoningsih, NIM 180210101011. Dan saya Adinta Sari, NIM 180210101005. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang statistik matematika untuk kelas 9 SMP. Oke, yang pertama, kita akan membahas pengertian dari statistik. Apa sih statistik itu? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara-cara dan aturan-aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Ada beberapa istilah dalam statistika, yaitu data. Data di sini merupakan sekumpulan informasi. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah atau diperoleh secara tidak langsung. Kemudian ada datum. Datum merupakan sebagian dari kumpulan data atau informasi. Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan himpunan semua objek berupa orang atau benda yang diteliti. Misalnya, kita akan mendata nilai matematika seluruh siswa SMP bahagia, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa SMP bahagia. Kemudian ada sampel. Nah, sampel di sini merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti lebih dalam. Misalnya, seperti contoh yang tadi, kita ingin mendata nilai matematika siswa SMP bahagia. Kemudian kita mengambil beberapa nilai dari perwakilan siswa untuk diteliti lebih dalam. Nah, nilai yang kita ambil sebagian itulah yang disebut sampel. Yang terakhir ada frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misal, terdapat 10 anak yang mendapat nilai 100. Di sini, 10 itulah yang menjadi frekuensi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bentuk data. Bentuk data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel di dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh data kuantitatif. Yang pertama ada data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah. Yang kedua, data penjualan barang suatu toko tiap hari. Data tinggi badan mahasiswa suatu kelas. Data pengunjung suatu website. Data pertumbuhan penduduk suatu daerah. Data kunjungan wisata suatu provinsi, data kuesioner suatu penelitian, dan data lainnya yang mengandung bilangan dan angka. Maka disebut data kuantitatif. Bentuk data kedua yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambar mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh data kualitatif. Yang pertama ada deskripsi suatu daerah yang diteliti. Yang kedua, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Yang ketiga, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Dan masih banyak lagi contoh dari data kualitatif, di mana ciri utama data kualitatif yaitu berupa gambaran mengenai suatu objek, bukan berupa bilangan atau angka. Materi selanjutnya yaitu penyajian data. Agar lebih mudahnya, kita menentukan penyajian data melalui soal berikut. Yaitu di sini terdapat daftar berat badan 60 siswa SMPN 1 Sukaraja. Nah, setelah kita mendapat data tersebut, kita susun menjadi
data frekuensi. Diketahui berat badan 40 kilo terdapat 6 orang, 41 kilo terdapat 12 orang, 42 kilo terdapat 15 orang, 43 kilo terdapat 18 orang, dan 44 kilo terdapat 9 orang, sehingga total frekuensinya yaitu 60 orang. Dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Untuk yang pertama, kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk derajat dan persen. Untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk derajat kita perlu merubah banyak data sesuai perbandingan dalam derajat. Begitu juga untuk penyajian data bentuk diagram lingkaran dalam persen. Kita perlu merubah banyak data ke dalam persen. Untuk yang pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat. Yang pertama untuk berat badan 40 kilo sama dengan 6/60 kali 360 sama dengan 36 derajat, di mana 6 adalah jumlah siswa yang berat badannya 40 kilo dan 60 adalah total frekuensi, dikali 360 adalah satuan derajat dalam lingkaran, sehingga menghasilkan 36 derajat. Begitu juga berlaku pada tahap-tahap selanjutnya. Berat badan 40 kilo sama dengan 72 derajat, berat badan 42 kilo sama dengan 90 derajat, 43 kilo sama dengan 108 derajat, dan 44 kilo sama dengan 54 derajat. Maka bentuk diagram lingkarannya yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya diagram lingkaran dalam persen, yaitu menggunakan satuan dalam persen 100 derajat, di mana berat badan 40 kilo sama dengan 6/60 dikali 100% sama dengan 10%, di mana 6 adalah jumlah orang yang berat badannya 40 kilo dan 60 adalah total frekuensi dikali 100%, yaitu dalam satuan persen sama dengan 10%. Begitu juga untuk yang selanjutnya, berat badan 41 kilo sebanyak 20%, berat badan 42 kilo sebanyak 25%, berat badan 43 kilo sebanyak 30%, berat badan 44 kilo sebanyak 15%, dan kita dapat menggambarkan diagram lingkarannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Diagram batang bisa digunakan untuk menggambarkan data cacahan. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibanding diagram lingkaran. Kita hanya perlu menyesuaikan keterangan serta data pada masing-masing sumbu X dan Y. Kita dapat mengetahui diagram batang dari data tersebut, yaitu yang pertama, sumbu X digunakan sebagai data berat badan dan sumbu Y digunakan sebagai banyaknya frekuensi atau jumlah siswa. Diagram batang pertama yaitu berat badan 40 kilo sebanyak 6 siswa dan 41 kilo sebanyak 12 siswa, 42 kilo sebanyak 15 siswa, dan 43 kilo sebanyak 18 siswa, dan 44 kilo sama dengan 9. Jika dijumlahkan semua jumlah siswa per masing-masing berat badan, maka akan menghasilkan 60 siswa. Untuk yang terakhir yaitu diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhir. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, kita hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Kita lihat hasil dari data tersebut.
masih sama, yaitu pada sumbu Y adalah jumlah siswa dan sumbu X adalah data berat badan. Untuk yang pertama, berat badan 40 kilo sebanyak 6 siswa, 41 kilo 12 siswa, 42 kilo sebanyak 15 siswa, 43 kilo sebanyak 18 siswa, dan 44 kilo sebanyak 9 siswa. Kemudian kita gabung titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Maka diagram tersebut dinamakan diagram garis. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran pemusatan data tunggal. Di sini saya akan membahas mean, median, dan modus. Oke, yang pertama ada mean atau rataan hitung. Rata-rata hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N. Dengan X bar di sini merupakan mean atau rata-rata, X1, X2, X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn merupakan jumlah data. Dan N adalah banyaknya data, atau secara singkatnya dapat ditulis seperti ini. Mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Untuk memperdalam materi, kita langsung ke contoh soal. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Ada nilai dan frekuensi. Untuk menghitung mean, kita memerlukan jumlah data dan banyak data. Yang pertama, kita cari dulu jumlah data dengan cara menjumlahkan perkalian dari nilai dan frekuensi. Di sini yang memiliki nilai 3 ada 2 anak. Jadi, kita kalikan 3 dikali 2 anak. Kemudian ditambah 4 dikali 3. Ditambah 5 dikali 6, ditambah 6 dikali 15, ditambah 7 dikali 8, ditambah 8 kali 4, ditambah 9 kali 2. Sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 30, ditambah 90, ditambah 56, ditambah 32, ditambah 18. Dan hasilnya sama dengan 244. Nah, yang kedua kita menentukan banyaknya data. Banyaknya data ini kita peroleh dari penjumlahan frekuensinya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 40. Oke, selanjutnya kita substitusi ke rumus mean, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jadi mean sama dengan 244 dibagi 40 sama dengan 6,1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai data yang terletak di bagian tengah setelah data selesai diurutkan. Contoh soal nih ya. Tentukan median dari data berikut. 9, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 9. Oke, kita jawab. Terlebih dahulu, kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar, yakni 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, dan 10. Nah, di sini karena banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena banyaknya data ada 8, maka nilai tengahnya dari 8 berada pada data ke-4 dan ke-5. Karena ada 2 data, maka mediannya yaitu 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke modus. Modus di sini adalah angka yang sering muncul atau angka yang frekuensinya paling tinggi. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. A. 6, 5, 7, 8, 10, 5, 9, 5.
Kemudian yang B, 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, dan 8. Oke, kita jawab satu persatu dulu ya. Kita jawab yang A dulu. Modusnya yaitu 5, karena nilai yang sering muncul adalah angka 5. Maka modus data tersebut adalah 5. Oke, sekarang yang B. Yang B datanya 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, dan 8. Modusnya yaitu 5 dan 7. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5 dan 7. Keduanya sama-sama muncul sebanyak 2 kali. Maka modus data tersebut adalah 5 dan 7. Catatan nih ya, jika terdapat 2 modus, maka ini disebut bimodal. Dan jika terdapat lebih dari 2 modus, maka disebut dengan multimodal. Untuk materi yang terakhir, kita membahas tentang mengukur penyebaran data tunggal. Cara mengukur penyebaran data tunggal ada 3, yaitu menggunakan jangkauan suatu data, menggunakan jangkauan kuartil, dan menggunakan jangkauan interkuartil. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang jangkauan suatu data, di mana jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jangkauan data sering disebut dengan rentangan atau range. Jangkauan suatu data dapat ditentukan menggunakan cara berikut, yaitu rumusnya J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, di mana J sama dengan jangkauan, X maksimal sama dengan nilai terbesar, dan X minimal sama dengan nilai terkecil. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh soal. Tentukan jangkauan dari 3, 5, 5, 6, 7, 9. Untuk yang pertama kita harus menentukan nilai data tertinggi dan data terendah, di mana X maksimal yaitu data tertinggi sama dengan 9 dan X minimal yaitu data terendah sama dengan 3. Kemudian kita telah mengetahui rumus mencari jangkauan suatu data yaitu J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, maka menghasilkan jangkauan sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6, maka jangkauan data tersebut sama dengan 6. Untuk yang kedua yaitu jangkauan kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1. Kuartil kedua atau kuartil tengah yaitu median dilambangkan dengan Q2. Kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Berikut adalah cara menentukan data kuartil. Yang pertama yaitu mengurutkan data menurut garis lurus data tersebut. Kemudian setelah mengurutkan data, kita tentukan kuartil tengahnya terlebih dahulu untuk memudahkannya. Yang ketiga yaitu tentukan kuartil atas yang terletak di antara Q2 dan nilai tertinggi. Untuk yang terakhir, tentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di antara nilai terendah Q2. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh soal. Tentukan kuartil dari 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Untuk yang pertama, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Kemudian kita harus menentukan Q2, di mana Q2 adalah median atau nilai tengah. Nilai tengahnya di sini yaitu 6 sebagai Q2, karena 6 terletak di tengah dan membagi sisi kanan dan sisi kiri sama banyak. Sehingga untuk yang pertama Q1 yaitu kuartil bawah sama dengan 3 dan kuartil atas sama dengan 9. Sehingga dapat kita tuliskan
kuartil bawah sama dengan 3, kuartil tengah atau median sama dengan 6, dan kuartil atas sama dengan 9. Untuk yang terakhir, kita akan membahas jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan kuartil dapat ditentukan dengan mengurangkan kuartil atas dengan kuartil bawah, sehingga memiliki rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H sama dengan hamparan atau interkuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh soal. Dari data 3,4, 4,5, 6,6, 7,8, dan 9, tentukan hamparan atau interkuartil. Untuk yang pertama, kita sama dengan jangkauan kuartil, kita harus menentukan Q2 dari data tersebut. Dari data 3,4, 4,5, 6,6, 7,8, 9 memiliki Q2 atau median pada nilai 6, karena 6 tepat membagi ruas kanan dan ruas kiri sama banyak. Kemudian Q1-nya terletak pada nilai 4, sedangkan Q3 terletak pada nilai 8. Telah kita ketahui rumus hamparan, yaitu Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 4, sehingga nilai dari jangkauan interkuartil data tersebut yaitu 4. Cukup sekian penyampaian materi statistika dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.